Aksi nyata Modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, pemetaan aset secara kolaboratif. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Dewi Junianti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Rokan Hulu. Dengan pengajar praktik Ibu Reni Juniarti dan fasilitator Ibu Insiati. Adapun tujuan pembelajaran Modul 3.2 adalah CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Aktor yang terlibat dalam kegiatan pemetaan aset secara kolaboratif adalah kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, dan komite atau tokoh masyarakat. Pertemuan dilakukan sebanyak 3 kali. Pertemuan pertama yaitu sosialisasi tentang pengelolaan sumber daya berbasis aset. Pertemuan kedua, identifikasi dan pemetaan modal atau aset sekolah dan sekitarnya. Sedangkan pertemuan ketiga, pengelolaan program yang berdampak pada murid berbasis aset. Administrasi kegiatan terdiri dari daftar hadir, notulensi, hasil kegiatan, dan dokumentasi berupa foto atau video. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pemetaan aset secara kolaboratif. Dan supaya lebih menarik pembelajaran kita hari ini, saya serahkan lagi kepada Bu Dewi. Pada Bu Dewi kami persilakan. Semangat Dewi. Kayaknya nggak semangat ini ya. Nah, kita nonton video dulu ya, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya, itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasinya. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Lagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini.
Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Ya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas Bu, kita susun jadi panggung itu bisa Bu. Nah, untuk aula, itu kalau Pak Puji bisa Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga, kita bisa pinjam guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang, kita bisa pinjam ke orang tua siswa Bu. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan, itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga punya ide Bu, untuk kostum, bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan tali rafia untuk rumah-rumahnya, dan bisa kita susun juga bunga-bunga di situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun, seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau masih kita repot sih kita menggunakan karton dan anak sendiri yang mengenai. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Ah, bisa Bu, itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu Guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Oke, gimana Bapak Ibu? Nah, videonya seru nggak? Biasa aja. Cek. Oke, tadi video tadi ada 2 kejadian ya. Ada kepala sekolah yang sama. Acara apa sih tadi yang mau dibuat? Acara perpisahan sekolah. Nah, kalau kita lihat yang pertama tadi, gimana sih posisi kepala sekolahnya atau gimana sih ekspresi dari kepala sekolahnya? Pesimis tadi ya, di awal sudah pesimis. Kalau yang kedua gimana? Optimis ya, kalau pesimis itu lawannya optimis. Dan nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita minta bantu sama Pak Kepala. Jadi kalau yang pertama, video pertama tadi bahasa Inggrisnya apa ya Bu Tio? Defisit, best thinking itu kira-kira artinya apa ya? Cara berpikir yang berpikir berbasis kekurangan. Kemudian yang kedua, aset best thinking. Nah itu apa artinya Bu Hertati? Ya, berpikir berdasarkan aset yang ada. Sebenarnya selama ini pun kita sering malah minder gitu kan, karena kita sering berpikir berbasis kita ini banyak kurangnya gitu. Padahal kalau kita berpikir berbasis aset, kekuatan atau kelebihan kita, ternyata acara yang tadi perpisahan tadi ternyata bisa dilaksanakan gitu. Itu mungkin contoh kecil yang kami pelajari di calon guru penggerak. Nah, kemudian berdasarkan ini kita mendapat tugas di aksi nyata modul 3.2 ini mendata aset-aset sekolah. Apa sih aset-aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga nantinya kita tujuannya menciptakan bagaimana program-program sekolah ini berpihak kepada murid. Nanti ada program yang memang kita jabarkan, begitu juga dengan Pak Kepala,
Sehingga kita di sini juga selalu melibatkan murid ya. Murid itu maunya apa sih, program yang seperti apa dengan aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Kita langsung saja mendata aset-asetnya, tapi sebelumnya kita lihat mengapa berpikir berbasis aset itu lebih baik dari berpikir berbasis kekurangan. Oke, nampak nggak Bapak Ibu dari belakang? Anak-anak nampak ya? Oke, langsung saja kalau berpikir berbasis kekurangan, fokusnya pada masalah. Jadi kita selalu berfokus pada masalah, kita nggak mau bangkit. Tapi ketika kita berpikir berbasis aset, maka fokus kita pada aset dan kekuatan apa sih yang dimiliki oleh sekolah sehingga suatu kegiatan bisa berjalan dengan yang kita inginkan. Kemudian kalau berbasis masalah itu berkutat pada masalah utama. Kalau berbasis kekuatan membayangkan masa depan. Kemudian untuk yang berbasis masalah mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Selanjutnya kalau berbasis kekuatan, apa sih kekuatan yang kita miliki? Nah, kekuatan itu bisa saja berasal dari murid-murid kita juga, seperti tadi diceritakan dari orang tua, seperti itu. Kemudian untuk yang berbasis kekurangan itu selalu fokus mencari bantuan dan sponsor atau institusi lain. Kemudian berbasis kekuatan itu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya aset atau kekuatan. Untuk yang berbasis kekurangan, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Untuk yang berbasis kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Mungkin nanti kita juga ada rencana dengan Pak Kepala melihat visi sekolah kita ya Pak, bagaimana visi sekolah kita itu bisa berpihak kepada murid. Kemudian yang terakhir itu untuk yang berbasis kekurangan, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Berarti hanya kelompok tertentu. Sedangkan untuk berbasis kekuatan, kita itu harus berkolaborasi melaksanakan program yang sudah kita rencanakan pun secara kolaborasi. Oke, kemudian kita mengenali pendekatan pengembangan ini komunitas berbasis aset. Jadi kan sekolah kan merupakan komunitas, bagaimana sekolah kita ini kita kembangkan itu bergerak dari kelebihan atau kekuatan yang kita miliki. Kita kan sudah ada komunitas praktisi di sana, mungkin nanti kita banyak berbicara apa sih kekuatan-kekuatan yang dimiliki sekolah dan bagaimana supaya kita bisa mengenali aset atau kekuatan-kekuatan kita. Di pendekatan komunitas berbasis aset. Kemudian menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas kekuatan dan potensi yang ada. Pendekatan ini sesuai diterapkan di sekolah karena di dalamnya terdapat beberapa unsur yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan tujuan dan cita-cita yang sama. Nah, jadi ada 7 modal aset. Jadi aset-aset itu dikelompokkan menjadi 7. Nanti kita lihat apa-apa saja sih aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Nanti bersama-sama kalau ada yang kurang kita tambahkan. Ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal fisik, modal agama dan budaya, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Nah, modal manusia nih seperti yang dikatakan oleh anak-anak kita tadi. Ini seperti pemangku kebijakan, warga sekolah, kemudian institusi atau organisasi yang ada di sekolah maupun di sekitar sekolah. Ini tadi ya, ini kita lewatkan saja sudah. Nah, ini adalah foto-foto, ini masuk dalam aset manusia. Jadi manusianya muridnya, gurunya, dan kepala sekolah. Atau ada yang belum di dalam nggak? Udah semua ya? Seluruh warga sekolah atau di sekitar sekolah. Jadi pemerintah setempat itu masuk aset juga. Nah, kemudian modal sosial. Modal sosial ini meliputi kerjasama dengan instansi dan masyarakat, misalnya dalam hal pemberi bantuan dan beasiswa untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini apa nih contohnya nih? Beasiswa apa? Bidik misi, boleh kita bekerja sama dengan universitas, gitu kan? Apalagi? Ya, BSN, ya, bantuan siswa aktif. Nah, itu termasuk modal sosial, gitu. Ya, beasiswa, pendidikan, KIP, bantuan siswa miskin atau BSN. Kemudian modal politik. Nah, ini kira-kira apa nih modal politik? Yang namanya politik ini berkaitan dengan apa?
pemangku kebijakan. Ini misalnya strategi yang digunakan sekolah dalam bekerja sama dengan pihak luar, misalnya dengan badan legislatif sebagai pemerhati pendidikan. Nah, kita kan sering tuh dikunjungi oleh anggota DPRD, misalnya kan, nah seperti itu namanya modal politik. Nah, terkadang kan mereka memberikan bantuan. Nah, itu modal politik, itu termasuk aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, ini kunjungan anggota DPRD, polisi masuk sekolah, kunjungan pemerintah daerah atau pemerintah setempat. Kemudian modal fisik. Nah, modal fisik ini berupa apa nih? Berupa fisik yang apa? Gedung sekolah, perpustakaan, ya kan? Lapangan olahraga, sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah dan sekitarnya tentunya akan sangat mempengaruhi pembelajaran yang berkualitas. Ya, kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang TU, ruang UKS, dan ruang BK. Atau ada nggak yang belum masuk ke dalamnya? Oke. Musola, dan lain-lain. Toiletnya, toiletnya. Karena kalau nggak ada toilet gimana ya? Nah, ini ya. Ini beberapa foto yang diambil. Memang toilet kemarin dulu. Ada perpustakaan, laboratorium. Kemudian kita udah ada itu pojok literasi di beberapa kelas. Nanti setelah ini kita lihat program apa sih yang ingin kita buat. Kita mau dengar gimana sih murid-murid maunya seperti apa gitu, guru maunya seperti apa, sehingga nanti literasi kita berjalan dengan baik. Nah, ini foto-foto yang diambil itu ada Pak Samsi, Bu Hetati di ruang wakil. Kemudian ada Pak Dermawan, ruang TU, kebetulan hanya sendiri kemarin. Kemudian di ruang guru ada beberapa guru. Saya tak ada. Nah, kemarin sedang apa? Foto. Ada apa? Mana ya? Tetapi ruang kepala sekolah tadi ada Pak. Kepala sekolah ni ya. Nggak tahu Pak. Nah, ini ruang kepala sekolah. Ini ruang kepala Jadi Bapak Ibu ini kemarin ada murid yang saya suruh sampai pilih pintunya. Jadi yang dipoto murid mungkin pintunya aja. Nanti masih takut ini dengan Bapak. Ya, ini pintunya terbuka ya. Mungkin karena di dalamnya iya, makanya ya. Untuk pintunya nanti akan diambil. Oke, ini di data ya. Jadi asetnya termasuk nanti dengan yang di dalam kita lihat apa aja yang ada di ruang kepala sekolah. Oke, kemudian modal agama dan budaya. Jelasnya modal agama dan budaya, kita memiliki keberagaman agama dan budaya dari seluruh warga sekolah yang merupakan aset dalam pembentukan akhlak atau karakter, mempertahankan budaya agamis, dan melestarikan budaya daerah yang tentunya akan mengakomodasi keberagaman murid dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Kita lihat ini ada musola, jadi musola tadi masuknya ke sini, dia masuk modal agama gitu, tapi bangunannya memang masuk ke modal fisik. Kemudian rohis, ini Bapak Ibu sekalian, ini yang baru Roka Kris, ini yang kita dengan Mutio yang hari Jumat kita kasih nama juga, itu rohani Katolik Kristen gitu. Jadi ada nama, kalau rohis kan rohani Islam gitu. Kemudian takfis, yang mudah-mudahan programnya sejalan dengan Pak Pala. Oke, program Tangkris ini juga seperti Pak Kepala bilang merupakan program andalan dari sekolah kita, mudah-mudahan kedepannya semakin bagus. Kemudian kesenian berbana walaupun hanya tampil beberapa kali, mungkin ini kedepannya bisa dilanjutkan dan alat-alatnya bisa juga dilengkapi ya. Bisa masukkan proposal presentasi. Nampak? Ketika Loka Karya ada program namanya Rembang, Rembangnya juga, dan itu programnya bagus. Dan Pak Kepala kemarin bilang diusahakan di sekolah nanti dibuat juga, ya Pak Kepala. Oke, ini ya ada gedung musola, kemudian ini ada Pak Kepala nih. Kemudian ini ada rohani Kristen juga, kemudian ini ada takis. Dan ini kita juga ada belajar di saung, dan ternyata di saung kita bisa dimanfaatkan juga loh untuk belajar Bapak Ibu. Nah, ini ada rebana, beberapa foto rebana, ini ada Bu Lesti, ini pengajarnya. Iya, Bu Ian.
Ini anak bermain di mana ini di pustaka ya. Ini ketika tampil ini bajunya baju sekolah kita juga ya Bapak Ibu. Harapan kita mudah-mudahan kedepannya setelah udah ada pentas seni yang ini kesenian kita semakin bagus. Kemudian modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam ini meliputi lingkungan alam yang ada di sekitar. Kita lihat aja langsung apa saja seperti ini, lapangan, kemudian taman-taman di sekolah, kemudian lapangan upacara. Ini ada foto anak belajar di saung. Saung itu termasuk sesuatu yang bagus Bapak Ibu yang ada di sekolah juga. Kemudian modal finansial. Nah ini duit ini Bapak Ibu. APBD, APBN, dana bos atau bosda, usaha sekolah ini masuk tadi ya, koperasi, kantin, kebun sekolah. Ada nggak kebun sekolah kita Bapak Ibu? Ada. Kebun sawit. Ada nggak itu orientasi sawitnya? Ada. Hasilnya ada, Wi. Hasilnya ada. Gitu ya. Oke, berarti benar ya kebun sekolah. Nah ini Bapak Ibu jadi tercatat ini aset ya Bapak Ibu, aset atau termasuk finansial. Aset kita bisa seperti pesan tadi, kalau sebenarnya ada ya kita gunakan. Kalau tidak ada kita lihat aset apa yang ada. Bapak Ibu silakan aja mau berkreasi dengan programnya. Jadi kalau memang disetujui dan program itu bagus, ya pasti kita yakin percaya pasti akan terlaksana. Oke, ini modal finansial, APBD, APBN, dana bos atau bosda, koperasi, dan ini kan konten yang kantin sekolah. Tipe. Oke, ini dia, ini kantin kita, kemudian koperasi kita bakal kerjasama dengan pihak luar ya. Kemudian ada employee-nya dari Bu Leni dengan es krim IC. Ini dia. Nah, itu adalah ini kata kutipan maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat dari Ki Hajar Dewantara. Di hakikatnya tadi Bapak Ibu tetap itu adalah menuntun Bapak Ibu. Oke, mungkin itu aset-aset sekolah kita. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu atau anak-anak kita yang ternyata aset selama ini kita nggak ketahui, yang belum disebutkan tadi, karena kita di sini tugasnya memetakan aset-aset sekolah supaya tidak ada aset yang ketinggalan. Jadi kita tahu aset-aset ini yang bisa digunakan nanti untuk program-program ke depan. Iya, untuk penambahannya. Oke, dipersilakan pada anak-anak kami atau Bapak Ibu. Mungkin dari orang tua kita ini dari wali murid. Saya dari wali murid. Baiklah, Bisa diri Putri Mariati. baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya sebagai wali murid di sini mengucapkan ribuan terima kasih banyak ya atas kemajuan sekolah ini, sehingga anak-anak ke depan itu bisa berprestasi, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang lebih bagus lagi. Nah, aset-aset sekolah yang lain yang perlu saya tambahkan seperti mading itu ya selama ini memang sudah berjalan ya, tapi kayaknya masih kurang. Terus mengenai gerakan literasi tadi, kira-kira apa yang bisa kami dukung sebagai orang tua siswa agar sekolah ini lebih maju ke depannya? Misalnya ada di rumah kan, bisa disumbangkan bagaimana. Dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk orang tua dari kami, Bu Sri Mariati, luar biasa. Nanti setelah ini baru kita ke program literasi sebenarnya. Jadi kita mau lihat bagaimana sih orang tua maunya program-program sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Gitu ya, nanti juga nanti kita masukkan, masuk aset juga. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu dari anak-anak kami, ada aset yang mungkin belum disebutkan, kita bisa masukkan.
Oke, dari Vio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu, terima kasih untuk mengenai hal ini. Saya ingin menambahkan sesuatu yang mungkin beberapa dari kami semua dan Bapak Ibu guru yang mungkin terlihat kecil, namun itu sangat berguna untuk prestasi masa depan bangsa. Untuk menambah kreativitas siswa menjadi lebih unggul dan baik, saya sebagai siswa ingin sekali memberikan masukan kepada Bapak Ibu, mohon maaf dan izin. Untuk siswa yang mempunyai bakat ataupun prestasi, seperti contohnya puisi, bahwa bisa kita lihat puisi itu yang kita lihat seperti hanya membaca, mempraktekkan, memperagakan. Namun sebenarnya kalau kita melihat lebih detailnya, puisi itu tidak mudah. Walaupun kita sudah berlatih selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu kurang. Karena itu saya ingin mengajukan untuk Bapak Ibu, untuk kami yang ingin mendapatkan pelatihan yang lebih lanjut untuk itu. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa. Kita dari IPO ya. Jadi kita memang perlu seperti ini karena kita mau tahu anak-anak kita maunya seperti apa sih. Gitu ternyata dari IPO ya, yang mungkin hobinya di situ ya. Sebenarnya di literasi pun kita bahas. Kemudian kita lihat di sana ada bangunan itu panggung seni atau pentas seni ya, yang memang udah sedang dikerjakan. Nah nanti kedepannya memang ke sana gitu. Jadi seperti membaca puisi, menyanyi. Mudah-mudahan kedepannya itu nanti kita perhatikan dan kita buat program-program yang mengarah ke sana gitu. Itu memang aset. Karena murid adalah aset luar biasa. Mungkin itu ya video. Terima kasih untuk pertanyaan. Atau ada yang mau ditambahkan oleh Pak Kepala? Baik, bagus sekali ya dari wali murid kelas berapa? Ya, memang wali murid kita sangat kreatif sekali Bapak Ibu ya, alhamdulillah ya. Kemudian dari Etio pertanyaannya dan sarannya cukup bagus sekali. Izin juga menyampaikan kepada anak-anak, mungkin kalau majelis guru sudah saya sampaikan ya, arah pembelajaran kita adalah arah pembelajaran abad 21, pembelajaran yang berpihak kepada anak. Salah satu bentuk konkret yang kita lakukan, yang pertama kita merubah kurikulum dulu. Dari kurikulum K13 atau Mandiri Belajar, di tahun ajaran 2023-2024, kurikulum kita berubah menjadi kurikulum Mandiri Berubah. Berarti betul-betul kita menerapkan P5, Proyek Profil Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, bagus sekali masukan dari PIPO tadi. Setelah Bapak Ibu ya, kita sangat salut sekali pada anak-anak kita, tanpa dikondisikan ya, iya kan? Atau dikasih contekan? Enggak. Tadi masalah puisi ya, maka salah satu yang kita anggarkan dalam RKS kita dan Posda itu salah satu kita rubah ekstrakurikulernya yang tahun besok, ajaran besok kita program ekstrakurikulernya salah satunya adalah FL2SN ya, yang mana FL2SN itu bisa tari ya, bisa musik, bisa puisi dan lain sebagainya. Khusus puisi kemarin kebetulan dari kita Bu Dewi CGP 7 ada ahlinya ya, dan sudah saya sampaikan ke Pak Bu Dewi kepada Pak Andriman guru SMP 1 Rambang, dia tim juri dari 2018 sampai sekarang ya. Maka insya Allah untuk semester depan ya, di samping didampingi oleh guru-guru bahasa Indonesia yang ada di sini atau guru seni, maka diadakan pelatihan nantinya atau berbentuk ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler membaca puisi seperti apa, karena arah tujuan kita sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, arah kita adalah kepada prestasi siswa. Itu ya, insya Allah kita akan laksanakan. Yang ketiga, bentuk kepedulian kita berpihak kepada anak. Salah satu yang kita buat itu adalah pentas seni atau panggung kreasi. Ya, maka silahkan anak-anak kami nantinya yang hobi dalam bidang seni
yang hobi dalam bidang agama, ya, yang hobi dalam bidang puisi, maka kita siapkan nantinya P5-nya, atau di hari Kamis atau hari apa kita sepakati nantinya ada pentas seninya. Silahkan berkreasi di situ. Dan izin Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu kalau bisa sama-sama kita melihat bagaimana kreasi anak-anak kita. Sepakat tidak? Sepakat ya? Karena anak-anak kita ini adalah anak yang berbakat semua. Itu sudah kita anggarkan nanti ya. Itu bentuk kepedulian daripada sekolah, pembelajaran yang berpihak kepada anak. Lebih anggarannya 50 juta lebih kita anggarkan untuk membangun pentas seni. Mudah-mudahan semester ini selesai, semester depan bisa kita laksanakan program-program yang sudah kita rencanakan. Itu ya. Semangat kira? Oke, siap. Oke, mungkin tadi dari orang tua sudah ya, dari murid juga sudah. Nah, gimana nih dari guru, dari kita? Kita maunya seperti apa sih, atau aset-aset apa sih yang belum disentuh tadi di sini gitu? Yang kita ternyata punya loh gitu. Mungkin ada guru kita yang, oke, Ibu Grace Nurianti. Dirilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita berbicara mengenai aset yang ada di sekolah kita ini. Nah, tadi penambahan mungkin sedikit dari saya. Itu tadi kan kita di sekolah ini ada ruang BK. Nah, biasanya kalau ruang BK itu digunakan untuk proses konseling. Permasalahan yang dihadapi atau yang biasa yang kami tangani itu masalah apa ya kan? Masalah pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Terkadang ya, kalau misalnya saya melaksanakan proses konseling misalnya, ya kan namanya ini bisa kan? Kadang nggak ada perasaan itu merasa sedih. Jadi kalau saya melaksanakan di sana, ngerasa apa tuh namanya? Ya, artinya sebenarnya ya kalau penambahan dari ruang BK itu di sekolah kita akan ada, artinya biasanya dimanfaatkan untuk melaksanakan proses konseling. Permasalahan yang lain misalnya, contohnya, saya berikan contoh misalnya anak ini terlambat. Nah, seperti tadi ya dijelaskan dari awal, bagaimana bisa penanganan oleh guru BK? Kami bertanya misalnya mengenai hal apa yang menyebabkan dia terlambat gitu ya. Bukan langsung misalnya, ada yang murid itu bilang seperti misalnya guru BK tuh apakah masuk guru yang suka marah-marah? Tidak. Artinya bertanya kenapa, apa yang menyebabkan dia itu terlambat gitu kan. Terus dari dia sendiri bagaimana supaya kedepannya tidak terlambat. Contoh yang lain lagi misalnya ada anak saya itu misalnya kelasnya bullying. Dia mengatakan bahwasanya saya nggak bisa datang ke sekolah karena kondisi online seperti ini. Nah, ketika itu saya memberikan misalnya benar nih misalnya seperti ini, ya Bu, kondisi saya seperti ini, datang aja ke sekolah, nggak apa-apa terlambat, nanti kalau misalnya depan dia ibu yang permisikan. Ternyata anak ini berbohong, artinya setelah misalnya akhirnya dia nggak jujur, kalau nggak jujur ya. Kemudian saya panggil dia, maksud itu di ruang BK gitu kan, menanyakan hal apa sebenarnya membuat dia terlambat gitu, maksud itu kondisi seperti itu ya kan. Ternyata dia bangunnya kesiangan. Saya berupaya bagaimana ke depannya agar dia itu mempunyai semangat yang tinggi, bagaimana supaya ke depan tuh nggak terlambat lagi. Nah, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Isnurianti, karena yang bertanya Bu Isnurianti sepertinya yang menjawab Pak Mata Priyadi. Jadi Bapak Ibu anak yang ini guru aja supaya kita anak yang tahu saya Bu. Saya rasa sudah saya diskusikan di rumah. Masalah keberadaan daripada gedung BK, memang sekarang kita belum punya gedung BK, tapi terakhir kemarin kami berjumpa dengan Bu Dewi Sartika untuk pengusulan daripada ruang BK. Tapi kembali kepada tadi, fokus kita adalah pengusulan yang berdasarkan berbasis aset. Apapun yang ada, aset yang ada itu yang kita apakan. Berkaitan dengan privasi siswa tadi atau yang berkaitan dengan anak terlambat tadi, saya tertarik apa yang dikatakan Pak Abdul Man tadi. Pertanyaannya bukan mengapa, pertanyaannya apa, ya kan? Ada pertanyaan terbuka dan ada pertanyaan yang tertutup, terkunci dia. Kalau kita menanyakan mengapa, maka pertanyaan itu kan mengunci dia. Tapi kalau pertanyaan apa penyebabnya, maka banyak alasan-alasan
yang diutarakan oleh siswa kita. Ingat Bapak Ibu, ini sudah saya sampaikan, sering saya sampaikan, semua orang itu melaksanakan sikap ataupun tindakan pasti punya tujuannya masing-masing. Sama dengan anak kita ya, seperti kita katakan tadi, yang mengontrol diri kita bukanlah orang lain, tapi yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Makanya juga sudah saya sampaikan kepada guru BK, nanti kalau kita memproses anak, mohon jangan di ruang tamu, saya katakan. Ya, kenapa? Karena nanti ada wilayah privasi yang anak-anak kita nantinya tak mau diketahui oleh orang lain. Makanya kedepannya saya arahkan, jika nanti ada orang tua, kemudian anak, ya, kemudian ada masalah, maka bawalah ke ruang BK atau bawa ke ruang kepala sekolah, nggak masalah. Karena penanganan daripada siswa itu tak terbatas kepada wakil kesiswaan, tapi sampai kepada kepala sekolah. Ya, jangan sempat ada masalah anak. Nanti kita bahas masalah ini ya, tentang ini apa berkaitan dengan anak ya. Jadi itu ya Bu Isnuriani, seperti kesepakatan kita malam tadi. Ya, maka insya Allah nanti pada tahun ini, sebenarnya kalau tahun ini kita dapat bantuan abon ya, ada fisika, ada kimia, ada bahasa dan ada TK. Biasanya kalau sudah dapat tahun ini, tahun depan itu off dulu. Maka kemungkinan sudah kita usulkan tahun ini, maka di tahun 2025. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan kira? Pak Nazarudin? Kalau Pak Nazarudin, kalau Pak Jasmin Daifur hilang, pasti semangatnya hilang. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kira masalah aset ini yang mau kita diskusikan? Ada yang teringat-ingat ini, misalnya kita usulkan ini seperti ini, dari anak-anak kita cukup bagus sekali dari video tadi ya, panggung seni kita sudah siapkan, kemudian dana finansialnya sudah kita siapkan, bos dan dana bosda kita, maka kita berpihak kepada anak. Maka termasuk tes visual tes besok itu kita laksanakan lebih daripada 60 juta kita anggarkan hanya untuk tes visual tes kepada anak. Itu membuktikan program kita adalah program yang berpihak kepada anak. Ya Bi ya, yang penting bahagia kan? Ada Bapak Ibu dari Pak Bakri lah. Ada Bapak Bakri? Pas. Ya silakan Pak Nazarudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembuktian apa yang sampai Pak Pastor nanti kalau nggak ada Pancasila nggak bisa bicara. Saya juga tahu Pak. Saya sangat tertarik dengan penggunaan aset, terutama tadi ada video satu sekolah SD ya, tidak memiliki biaya atau mungkin ada pendidikan yang lain yang tidak ingin terlalu banyak orang tua itu secara finansial mengeluarkan uang dalam acara perpisahan itu. Saya juga waktu kemarin itu diklat guru TKN itu, kita alhamdulillah untuk acara perpisahan yang paling minim sekali 120 ya Pak. Tanya berapa orang guru termasuk guru dari SMA 4 Teguh saya itu kepala ketua KKS. Mereka mengeluarkan biaya 900-an itu, 900 lebih. Mereka juga memakai apakah trompita apa namanya itu untuk acara perpisahan. Tapi secara logika memang sangat banyak sekali 900-an itu. Dengan video tadi mudah-mudahan kita nanti masa-masa akan datang bisa betul-betul memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Tapi yang jadi pertanyaan saya, apakah nanti orang tua itu berkeinginan acara yang sangat sederhana seperti itu? Ada kursi, ada pentas dari kursi, dari meja gitu, nanti ada keyboard di atas yang nggak etis juga gitu ya. Nah itu juga perlu pertimbangan, walaupun aset kita gunakan, tapi kalau orang memandang tidak etis, tidak tidak enak dipandang juga nggak juga perlu kita buat seperti itu gitu. Nah ini memberikan pemahaman kepada kita bersama bagaimana kita
menggunakan aset sekolah, kekuatan yang ada di sekolah kita ini kita berdayakan sekuat mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang ada sekolah, tapi juga dalam konteks kita harus mikir apakah itu bisa digunakan atau tidak gitu ya. Nah itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Nazarudin. Ada yang bisa bantu Bapak Ibu yang menjawab dari Pak Nazarudin? Kalau nggak salah saya tangkap pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya kita berpikir secara aset saja, apa aset yang ada, takutnya nanti kegiatan itu tidak terlampau maksimal, kan gitu loh ya. Pak Nazarudin, Pak Nazarudin, tidak terlampau maksimal. Bagaimana Bapak Ibu? Sementara apa yang dipaparkan Bu Dewi tadi, kita kan cenderung lebih berpikir bersifat aset Bu Dewi yang bukan berbasis masalah. Ada yang bisa Bapak Ibu bantu atau anak kami yang bisa bantu? Harga? Hah? Pak Abdul Rahman? Oh dong, Poniang. Pertanyaan Poniang kan? Ada Pak Mesran bisa bantu Pak Mesran? Senior kita lah Pak Wangkung lah. Bisa bantu Pak Wangkung. Ya, tolong kasih link ya sama Pak Wangkung ya. Yang berkaitan dengan perpisahan tadi. Iya. Memang kecenderungan ini ya, dimanapun sekolah pengennya kalau perpisahan itu meriah plus berkesan, terutama bagi yang meninggalkan sekolah ketika itu ya. Tapi tidak juga salah kalau kita memanfaatkan aset yang ada, itu pun harus atas kesepakatan bersama. Bagaimanapun juga kesepakatan itu sangat penting. Kalau dari orang tua terutama yang akan mendukung kegiatan perpisahan itu mereka sanggup, ya bagaimana mungkin tidak kita terima gitu ya, tidak kita setujui. Namun kalau kondisinya memang memberatkan, itu sesuainya ya kita apakan dulu, baru kita pertimbangkan lebih lanjut. Ya, mungkin saya nggak pandai banyak lebarnya, karena hal seperti ini sangat sensitif, dimanapun sensitif sekali. Jadi sekolah pun tidak boleh secara benar menentukan harus begini, tidak. Tetapi harus ada kesepakatan bersama, terutama siswa, orang tua siswa. Itu yang paling berperan sebenarnya. Karena nanti yang akan ngomong di belakang juga mereka gitu. Walaupun di depan kita ngomongnya saya setuju, tapi di belakang kadang-kadang beda gitu. Ini yang perlu diperkenalkan. Terima kasih. Itu maksudnya. Bagaimana Pak Nazarudin? Sudah terpuaskan pikiran yang disampaikan oleh Pak Wangkung? Ya ini kan memang saya melihatnya tadi kan satu sisi kalau yang tidak etis yang tidak kesepakatan, yang kedua tentu ada kesepakatan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Wangkung itu memang begitu harusnya. Nah, mesti juga karena ya ada duit ya sekarang meja-meja aja yang kita susun-susun ya dibuat di atas ini juga kan gitu. Jadi ada kesepakatan yang menurut etis kita bisa diterima, itu aja. Terima kasih Pak Nazarudin ya. Kita kembali kepada berpikir berbasis aset ini bukan berarti kita menyederhanakan kegiatan-kegiatan tidak
selagi masih ada aset yang bisa digunakan, kita optimalkan gitu, kita upayakannya, asalkan ada kesepakatan dari orang tua, kemudian murid dan lain sebagainya. Karena berkaitan dengan keuangan ini sangat sensitif sekali, tapi luar biasa sekali penelitian perpisahan kemarin dengan anggaran 120.000 per siswa, kegiatan bisa dilaksanakan secara maksimal. Ya, tentu ini berkat kolaborasi kita bersama ya anak-anak ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan sekolah lain, ada yang 200, ada yang 900 ya kan. Di Rambasamo cukup 120.000 bisa melaksanakan kegiatan seperti itu. Karena kita bekerja secara ikhlas dan bekerja secara tuntas. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi, kita diskusi lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Terima kasih, salam dan bahagia.